Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mencoba untuk menerangkan satu hal yang itu seringkali saya pahami sebuah kondisi yang itu terjadi kesalahan atau kekurang tepatan itu berulang kali. Artinya gini, pada saat kita menginginkan sebuah potensi kita itu meningkat, ya, maka kita harus belajar dari semua disiplin yang ada di dunia ini. Satu contoh, saya seorang dokter, saya harus belajar ilmu kedokteran. Nanti kedokteran itu dibagi lagi, ya. Misalkan saya harus memahami, saya dokter umum, saya harus menguasai semuanya. Ya, walaupun secara umum. Nah, kalau kita memahami secara umum, maka kita tidak akan maksimal di dalam menangani sesuatu. Termasuk dokter jantung, ya. Misalkan saya sebagai seorang dokter jantung, saya akan mempelajari ilmu jantung, tapi nanti ilmu yang lainnya juga tidak bisa maksimal. Apalagi itu dikaitkan dengan disiplin yang lainnya. Satu contoh, cara berdiskusi, cara menyampaikan sesuatu, cara memanajemen, cara memahami istri, cara memahami anak, ya. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang soleh, ya, kepada orang tua kita. Bagaimana kita nanti di masyarakat, ya. Itu terlalu banyak yang kita pelajari. Betul enggak? Selama ini kan kita seperti itu. Satu contoh, bagaimana kita bisa mengaktifkan kondisi otak kita. Ada otak kecil, ada otak besar. Kalau di dalam sistem psikologi atau aplikatif, di situ ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah. Semua sing diublek adalah otak. Ya, ini sesuatu yang wajar, ya. Sebenarnya wajar karena sampai sekarang pun orang tidak pernah bisa memanfaatkan otak secara penuh yang diberikan oleh Allah. Dari, ya, yang pernah ada sampai sekarang itu tidak pernah ada yang mampu, ya, memanfaatkan potensi otak yang Allah berikan. Benar tidak? Ensin 5%. Kita nggak tahu Rasulullah berapa persen, karena tidak ada penyelidikan dari umat Islam tentang Rasulullah, ya. Jadi sampai kapanpun otak ini akan dipelajari. Dan ironisnya, ya, sekali lagi ironisnya, orang yang belajar tentang otak itu, satu contoh saya mempelajari bagaimana kita bekerja dengan bagus, ya, pada perusahaan tertentu. Ya, mulai kita pelajari, memahami tentang filosofis organisasi perusahaan tersebut, bagaimana bekerja, bagaimana ini dan itu, ya. Itu hampir berapa semester itu dilakukan pada tingkatan direktur, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi anehnya, ya, kita tidak memiliki sebuah output yang sama. Benar tidak? Banyak orang mengikuti pelatihan sukses, cara cepat. Tapi dari orang-orang yang ikut, berapa persen yang bisa sukses? Dan yang anehnya kadang-kadang jangan-jangan pembicara yang kaya itu sukses karena apa? Karena didatangi oleh orang-orang yang ingin ikut trainingnya. Dia sendiri belum tentu bisa melakukan. Banyak ini, ya, banyak sekali, ya, kalau diurut, ya. Banyak orang-orang yang bisa membuat konsep tapi tidak bisa melakukan, tapi kaya. Ya, ini yang kurang pas yang mana ini? Karena saking banyaknya orang kepingin sukses. Ya, coba aja. Kalau memang semua itu bisa diatur gitu, wah, enak tenan tuh. Tapi kita melupakan, ya. Kalau kita itu belajar otak, itu hampir tiap daerah itu harus kita bangkitkan, kita aktifkan. Capek. Kadang-kadang sampai tua aja kita belum bisa perfect. Contoh, kita
bagus di pekerjaan kita? Apakah kita sudah baik terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, anak kita, terhadap masyarakat di sekitar kita, tetangga? Kalau kita orang muslim, dengan Allah yang pemberi semuanya, kadang-kadang sampai tua kita tetap gagal. Betul atau tidak? Tapi ini tidak pernah disadari. Karena apa? Terlalu banyak orang yang sama seperti itu keadaannya. Terlalu banyak yang sama. Makanya dia tidak sadar kalau itu sebuah nilai kurang, ada kekurangannya, ada kehilafannya. Kita tidak pernah berani untuk menengok orang-orang yang pernah hidupnya sukses, bahagia, di mana komponen dari yang dibutuhkan dalam hidup ini bisa terselesaikan semuanya. Kira-kira siapa? Ya Rasulullah. Ya. Kalau memang otak, ya, ilmu dunia, ilmu otak itu mampu menjadikan orang itu bisa menguasai kehidupan, bisa sukses, bisa membahagiakan orang, maka tentunya Rasulullah di zamannya itu harus belajar pada peradaban Persia dan Romawi. Apalagi kalau orang-orang menuding Rasulullah itu suka perang, berarti Rasulullah harus belajar ilmu perang ke mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Rasulullah dan para sahabatnya itu hanya membaca Quran, memahaminya, melaksanakannya, dan itu menjadi kekuatan yang besar untuk menjadikan seluruh komponen otak itu siap untuk bekerja. Mengapa seperti itu? Karena kolbunya itu hidup. Siapa yang menghidupkan? Ya Allah. Pada saat komponen kolbu itu hidup, seluruh potensi yang pernah dipelajari manusia di otaknya itu akan diorganisir oleh Allah. Sehingga kemampuan itu menjadi nilai manfaat. Bernilai, tidak hanya uang, tapi juga manfaat. Ini yang sulit itu. Seluruh komponen yang kita pernah pelajari itu yang sifatnya dunia itu menjadi kebaikan dalam waktu yang bersamaan. Dan itu tidak akan pernah bisa jika itu tidak diawali oleh kolbu. Makanya saudara-saudaraku, ya orang-orang muslim, ayolah kita belajar, fokus kepada Quran. Kita tiap hari mengkaji teori-teori baru. Coba kalau kita lihat, negara mana sih yang bisa tenang hidupnya? Yang maju kayak apa, hidupnya bisa tenang? Yang hidup tenang itu sebenarnya kita, umat Islam. Betul itu. Ya, tapi kita karena memang tidak dikuati agamanya, tidak dikuati kesadaran tentang Allah, tidak banyak faham dengan agamanya, sehingga ikut-ikutan dengan teori-teori yang baru. Ya, padahal belum tentu. Kita hidup itu untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Untuk menjadikan orang di sekitar kita itu menjadi maslahat. Ya, kehadiran kita itu bisa dinikmati. Tidak hanya diri dan keluarga, tapi oleh masyarakat luar, oleh umat Islam, oleh umat manusia seluruh dunia ini. Tapi kalau kita itu lupa dengan Al-Quran, tidak mampu memahami dengan kolbu, maka ini menjadi bencana. Ya, banyak orang yang ngaji tapi pelit, banyak orang yang mengaji tapi masih emosional, banyak orang yang mengaji masih sombong. Ya, banyak orang yang mengaji tidak mudah untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Itu kan repot ini. Tapi ini dijadikan sesuatu yang wajar. Karena apa? Saking banyaknya orang yang model seperti ini. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita memang menginginkan potensi kita itu meningkat serempak bersamaan,
maka kita tidak boleh lupa bahwa yang harus kita bangkitkan itu adalah kolbu kita. Kita harus menghidupkan kolbu kita. Dan kolbu itu tidak akan bisa bangkit kecuali kita dekat dengan Allah, melakukan atas apa yang Allah perintahkan. Karena kolbu itu betul-betul di situ merupakan cerminan dari rahman rahimnya Allah terhadap hambanya. Agar hambanya cepat mendapatkan kesuksesan, selalu sehat, bahagia, tidak saja di dunia, tapi di alam kubur maupun di akhirat kelak. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.